Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan melakukan analisis untuk rangkaian sekuensial yang sinkronus, gitu ya. Nah, rangkaian sekuensial yang sinkronus itu terdiri atas logic gates dan flip flop. Jadi kalau sebelumnya ya kita bahas baru apa ya karakteristik dari flip flop gitu ya, terutama latch juga ya, sudah kita bahas, tapi yang sering kali digunakan ya untuk rangkaian sekuensial gitu ya pada apa namanya logic circuit ya rangkaian logika itu flip flop ya karena karakteristik yang sudah seperti dibahas sebelumnya apa state itu hanya berubah pada saat ada perubahan sinyal clock dari low ke high atau sebaliknya ya jadi lebih stabil gitu ya. Nah ini ada dua penyusun logic gates yang primitif seperti yang sudah dibahas sebelumnya di rangkaian kombinasi dan flip flop. Nah, untuk komponen flip flop ini dipakai untuk memori gitu ya. Jadi menyimpan state gitu ya. Dan untuk logic gates yang lainnya itu untuk apa rangkaian kombinasinya gitu. Jadi fungsi-fungsi tambahan yang dibutuhkan. Oke. Nah, lalu ada hal yang penting ya, karakteristik table ini nanti akan kita gunakan pada saat kita melakukan analisis rangkaian sekuensial. Nah, ini sudah pernah apa namanya kita jelaskan ya. Sekarang ini sifatnya hanya review, jadi kita bisa menggunakan keempat jenis flip flop dan karakteristik table dari masing-masing flip flop ini akan jadi acuan. Nah, oke, untuk analisis gitu ya. Jadi prosesnya adalah sama seperti kita melakukan analisis rangkaian kombinasi. Jadi kita diberikan skematik ya atau diagram dari rangkaian apa sekuensial kalau untuk di sini. Lalu kita coba analisis behavior seperti apa. Nah, kalau untuk apa namanya rangkaian kombinasi, biasanya kita cukup dari situ ya, dari apa namanya dari rangkaian kombinasinya kita coba derive state buat state ya, apa namanya truth table gitu ya. Dari situ kita bisa lihat kira-kira ini melakukan fungsi apa gitu kan. Nah, kalau di sini ini ada apa namanya behavior yang lain ya, karena state-nya juga berpengaruh gitu kan. Jadi kita akan membuat state table namanya ya. Dan state table representasi yang lainnya adalah state diagram namanya. Nanti kita akan lihat. Nah, untuk sampai kita bisa membuat state table, maka kita perlu buat dulu state equation. Nah, state equation itu adalah persamaan boolean yang apa namanya untuk masukkan ke atau input ke flip flopnya. Oke. Lalu ada output function ini untuk output yang selain dari flip flop. Jadi untuk rangkaian kombinasi. Jadi kalau misalnya ada gitu ya, kita bisa gunakan ini. Kita juga harus buat fungsinya apa gitu ya. Jadi sebetulnya sih simply kita membuat fungsi rangkaian kombinasi. Nah, untuk ya ini sebetulnya untuk apa namanya representasi simbol ya atau notasinya kita bisa menggunakan A ya kalau misalnya flip flopnya namanya kita kasih A ya. Ada yang jelas mungkin yang penting ini ya. State sekarang dan state yang akan datang gitu ya. Atau untuk lebih mudah ya, kita bisa apa namanya notasikan dengan ya. Jadi untuk state yang saat ini adalah A saja, lalu untuk state yang akan datang kita tambahkan plus di sini. Ya. Nah, contoh untuk menggunakan dev flip flop. Nah, dev flip flop ini apa namanya pada saat kita membuat state apa namanya equation ini akan secara langsung kita bisa nyatakan sebagai apa namanya fungsi output dari flip flopnya gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang sudah pernah dibahas ya kalau masih ingat D flip flop itu merupakan data flip flop jadi apapun apa state-nya akan mengikuti inputnya ya. Jadi kayak seperti ini nih. Sekarang kita lihat dulu kita punya dua D flip flop ya. Yang satu A, yang satu yang B ya. Nah, lalu ada lagi satu output function yaitu Y. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita derive dulu state equation dari dua flip flop dan satu buah apa namanya output equation. Nah, untuk state equation yang pertama untuk flip flop yang A, seperti kita bisa lihat di sini, ini apa namanya ada dua buah gerbang N, lalu nanti di gerbang N2 itu akan masuk ke dalam satu gerbang OR ya. Nah, ini kita coba cek nih, di sini X ya.
ini A, ya, untuk yang pertama, lalu di sini X, dan yang satu lagi ini B, gitu ya. B ya. Nah, di sini ada AX, BX, maka ini adalah persamaannya atau fungsinya adalah AX or BX ya. Untuk A, nah state equation-nya bisa langsung kita nyatakan nih. Jadi state A di yang akan datang adalah AX or BX ya. Ini harusnya sebetulnya ini hanya sama dengan D aja gitu ya, sama dengan D. D untuk yang A. Nah, untuk yang B ya. Jadi inputnya ini adalah A komplement atau A not dan X ya. Jadi langsung ini juga bisa kita nyatakan ya. Jadi state B yang akan datang adalah A not and X. Oke. Nah, untuk Y ini adalah ini merupakan B di sini ya. Ini B. Ini satu lagi adalah A ya. Ya, ini di OR jadi A OR B. Lalu ini adalah X not ya. Jadi Y sama dengan A OR B and X not. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat state table gitu ya. State table itu adalah kita coba buat bagaimana karakteristik dari output ya, state yang akan datang dengan input state saat ini dan juga input X ya. Jadi kita punya input X untuk masing-masing flip flop dan juga state yang ada saat ini ya untuk A dan B masing-masing. Oke. Nah, sekarang ya kita punya dari equation ini yang ada ya, state equation dan output function. Nah, coba kita derive. Ini karena kebetulan ya yang kita gunakan adalah D flip flop ya. Jadi state selanjutnya langsung aja kita bisa dapatkan dari state equation di sini. Gitu ya. Jadi untuk A next state untuk A ya. Tinggal kita set ya kalau untuk ini A B-nya 0, input X-nya juga 0, 0 0 0 0 semua ya. Jadi ya maka dia akan 0 kan. Ya, karena inputnya 0. Ya langsung juga ya. Ini kalau misalnya 0 ini yang B ini hanya dipengaruhi oleh A dan input X ya. Nah, ini X-nya 0 maka B-nya juga akan 0. Ya. Lalu yang untuk yang kombinasi input A, B-nya 0, 0, inputnya 1 ya, X-nya 1. Nah, A-nya 0, B-nya 0, maka ya apapun itu X-nya, A-nya juga akan tetap 0 ya. Maksudnya state A plus. Untuk B, nah di sini A-nya dikomplement jadi 1, X-nya pun 1. Jadi dia akan state-nya akan 1. Oke. Nah, dan seterusnya ya gitu ya, bisa dilanjutkan lagi. Jadi untuk A-nya 0, B-nya 1, 0, ini pasti 0, X-nya apapun itu X-nya, B1 dan X-nya juga 0 gitu ya kan. Jadi apapun B-nya hasilnya akan tetap 0. Nah, untuk ini juga ini X-nya karena X-nya 0 ya, apapun itu A-nya dia akan 0. Ya. Nah, sekarang untuk AB A-nya 0, B-nya 1 ya. Ini udah pasti 0, sekarang X-nya 1 ya, B1, X1, maka D bisa 1. Nah, untuk B plus ya, A-nya 1 jadi 0 kan, ya, A-nya 0 jadi 1, X-nya juga 1, maka dia akan berubah jadi 1. Nah, mungkin itu aja ya, bisa dilanjutkan lagi untuk yang sisanya. Nah, sekarang untuk output ini juga sebetulnya simple, tinggal kita masukkan aja ya, untuk A-nya 0, 0, udah pasti 0 ya. Terus untuk X-nya kan, X-nya ini 1 ya, ini A juga 0, 0 nih, dia pasti 0 juga. Lalu salah satu dari A dan B 1 ya, untuk yang ini, X-nya 0 dikomplement jadi 1, 1, 1, 1. Lalu lagi sekarang 0, 1 ini 1, X-nya 1 dikomplement jadi 0. Jadi 0, N apapun itu hasilnya 0. Nah, ini untuk
state table. Oke, sekarang kita break dulu, kita akan lanjutkan lagi dengan bagaimana caranya kita membuat state diagram ya, atau alternatif lain dari state table.